Waalaikumsalam. Nama gue Waalaikumsalam. Fahri Zaid Nabil dan kawan gue Raka Aril dan Marcelinus Gio Alvarez akan mempresentasikan tentang 5 kejahatan komputer yang ada di dalam sejarah. Pertama-tama kita akan mempresentasikan kejahatan pertama yang akan dibacakan oleh Raka Aril. Bentar, bentar guys. Hmm. Itunya tolong dong. Dari judul cuy tolong. Yang pertama kita Hmm, mulai dengan kasus Bank BSI di tahun 2023. Kasus Bank BSI ini mengalami gangguan pelayanan digital mulai Senin tanggal 8 bulan 5 2023. Layanan sempat diakui pulih dalam beberapa hari, tetapi beberapa nasabah mengakui tetap mengalami gangguan. Ternyata kelompok hacker Lockbit diduga telah meretas jutaan data nasabah BSI. Mereka bahkan disebut telah menyebabkan data itu di pasar gelap, internet atau dark web. Bahkan kelompok tersebut mengaku telah mengajukan tawaran sebesar 295,61 miliar agar pihak BSI dapat menebus data nasabah. lanjut ya. Lanjut. Lanjut gak? Jenis kejahatan ini diduga terkena serangan virus berbahaya yang dinamai ransomware. Modus dari kejahatan cyber ini adalah mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Lanjut. Lalu kita akan membahas apa itu ransomware dahulu. Ransomware merupakan perangkat lunak jahat yang dirancang untuk mengenkripsikan data di dalam sistem atau perangkat, mencegah pemiliknya mengakses data tersebut. Setelah berhasil mengekskripsi data, penyerang akan menampilkan pesan tebusan yang meminta pembayaran dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai imbalan pemulihan akses ke data yang dienkripsi. Jika tebusan tidak dibayar, data tersebut mungkin hilang secara permanen atau dapat diperjualbelikan oleh penyerang. Oke, next slide. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kejadian itu terjadi? Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami gangguan sejak Senin eh, tanggal 8 bulan 5 dan hingga kini masih bermasalah. Serangan cyber disinyalir jadi biang keladinya. Next Bill. Mulanya, pada para nasabah mengeluhkan sulit atau bahkan tak bisa mengakses layanan perbankan BSI, baik ATM maupun mobile banking. Sejumlah nasabah mengeluhkan tidak bisa menarik uang seharian pun trending di media sosial. Padahal, mereka berharap bisa mengakses mesin karena mobile banking. BSI meminta maaf atas insiden ini dan tak melakukan pemeliharaan sistem. Akibat proses itu, sistem tidak dapat diakses sementara waktu. Corporate Secretary, Corporate Secretary-nya BSI, Gunawan Arif Haryoto mengklaim layanan ATM dan kantor cabang sudah normal terhadap bank per Senin sore. Oke, next. Eh, Alhamdulillah saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan, ucap pihak BSI. Selain itu, BSI mengaku menormalisasi layanan pada jaringan ATM dan kantor cabang pada Selasa, tanggal 9 bulan 5. Nasabah pun disebut bisa melakukan transaksi di jaringan cabang dan ATM BSI di seluruh Indonesia. Oke, next. Secara bertahap, layanan BSI Mobile juga disebut sudah dapat diakses oleh nasabah dalam fitur-fitur dasar. Meski demikian, keluhan soal sulitnya akses masih banyak terkemuka di media sosial. Direktur Utama BSI Heri Gunardi mengatakan pihaknya sedang melakukan proses normalisasi
dengan fokus utama untuk menjaga dana dan data nasabah tetap aman. Oke, lanjut. Lanjut. Lalu kita mengajuk pertanyaan kedua, apa dampaknya sih? Nah, dampaknya dari dampak untuk Bank BSI ini, pertama, kepercayaan publik terhadap sektor perbankan menurun. Terus peringatan fokus pada keamanan cyber, percepatan adopsi teknologi, dan perubahan regulasi. Lanjut. Terus tindakan pengamanan yang dilakukan Bank BSI itu bisa dilakukan beberapa. Contohnya enkripsi data dan perbarruan perangkat lunak. MC data itu seluruh data sensitif harus dienkripsi untuk melindungi dari aksesi dasar yang terjadi kebocoran data. Perlu perbarruan perangkat lunak juga diperlukan agar si aplikasi dan perangkat lunak keamanan harus terbaru untuk menutup celah keamanan. Next. Lalu kita pertanyaan terakhir, apa tidak lanjut dari segi hukum, teknis, dan kebijakan? Dari segi hukum, undang-undang terkait keamanan cyber perlu dievaluasi dan diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman cyber yang semakin kompleks. Lalu dari segi teknis, penguatan sistem keamanan cyber secara komprehensif, termasuk memperbarui perangkat lunak, memperbarui firewall, dan menerapkan sistem deteksi instruksi yang lebih canggih. Dari segi kebijakan, membangun standar keamanan cyber yang lebih tinggi bagi industri perbankan. Oke. Oke, kita masuk ke kejahatan yang kedua. Yang kejahatan kedua akan dibacain oleh saya sendiri ya. Untuk kejahatan kedua adalah Tiket.com dan Citilink diserang oleh hacker 2017. Pada kasus cybercrime yang saya ambil terjadi pada tahun 2017, di mana Tiket.com dan Citilink mengalami kerugian miliaran rupiah akibat ulah 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang. SA dikatakan melakukan illegal akses pada sistem aplikasi tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citilink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40%, sehingga banyak orang yang membelinya. Lanjut, bagaimana kejahatan itu bisa terjadi? Kejahatan terjadi, pelaku mengatakan ide membobol situs itu diutarakan MKU. Dari awal, mereka menentukan situs tiket.com sebagai sasaran dan membobol server maskapai Citilink. Saya masuk ke salah satu server milik tiket.com, saya buka ternyata ada suatu file yang penting. Saya buka file ternyata bisa didapatkan username dan password tiket.com, ujar pelaku saat ditanya penyidik Selasa tanggal tanggal 4 bulan 4 2017. Esa menganggap situs tiket.com agak sulit diretas karena sistem keamanannya cukup bagus. Dia butuh waktu lama untuk mendapatkan username dan password itu. Lanjut, username dan password itu lalu diberikan peretas kepada penjual. Akses itu digunakan untuk memesan tiket Citilink secara ilegal. Pelaku menjual tiket-tiket itu melalui akun Facebook pribadi. Ia memberi harga miring bagi pembelinya. Untuk perorangan, kata MKU, potongannya 30%. Sementara untuk pesanan rombongan, potongannya sebesar 50%. Setelah ada kode booking, pembeli transfer baru kita beri kode booking. Ada 1.200 transaksi jual beli tiket kepada pelanggan yang dia dapatkan dari server yang dibobol. Lanjut, apa dampaknya dari kejahatan tersebut? Dampaknya, kerugian finansial. Kasus illegal akses ini pengamanannya. Tindakan. Satu, audit keamanan. Untuk mengidentifikasikan celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. 2. Pembaruan sistem, memperbarui perangkat lunak dan sistem keamanan. 3. Enkripsi data, menerapkan enkripsi pada data sensitif untuk melindungi informasi pengguna dari akses yang tidak sah.
4. Apa tindak lanjut baik dari segi hukum, teknis, dan kebijakan? 1. Tindak hukum. Pelapor Pelaporan ke pihak berwajib. 2. Kepatuhan terhadap regulasi. 3. Tindakan hukum. Tindakan teknis. 1. Peningkatan sistem keamanan. 2. Backup data. 3. Perbaruan protokol keamanan. 4. Pengujian keamanan berkala. Kebijakan. Pembuatan kebijakan keamanan data. Menyusun kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data, pengguna, dan tanggung jawab karyawan. Program kesadaran keamanan. Membangun program untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang praktik keamanan yang baik. Penanganan insiden. Mengembangkan rencana penanganan insiden yang jelas untuk merespon kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi kepada pengguna. Menyediakan informasi yang transparan kepada pengguna tentang langkah-langkah yang diambil dan apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi diri mereka. Kejahatan ketiga akan disampaikan oleh Marcelinus tentang. Oke, kita lanjut Oke, ke lanjut. kejahatan ketiga, yaitu peretasan situs web milik Universitas Indonesia. Kita ke jenis kejahatan dulu. Jenis kejahatan yang pertama itu akses tidak sah ke sistem komputer. Pelaku secara sengaja masuk ke sistem komputer UI tanpa izin. Kedua, perusakan sistem komputer. Jika pelaku merusak sistem komputer UI, baik sengaja maupun tidak, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perusakan. Lalu, pencurian data. Apabila pelaku mengambil data-data penting milik UI, seperti data mahasiswa, dosen, atau data penelitian, maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pencurian data. Lalu selanjutnya, bagaimana kejahatan itu terjadi? Yang pertama itu phishing. Peretas mengirimkan email atau pesan palsu yang seolah-olah berasal dari sumber yang terpercaya. Misalnya dari UI, untuk menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi. Lalu ada SQL injection. Serangan ini menyuntikkan kode berbahaya ke dalam input data pada aplikasi web untuk memanipulasi database. Lalu yang ketiga ada cross-site scripting atau XSS. Peretas menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dieksekusi oleh browser pengguna. Lalu ada DDoS attack. Serangan ini membanjiri server dengan lalu lintas yang sangat besar sehingga server tidak dapat melayani permintaan yang sah. Lalu ada brute force attack. Cepat mencoba menebak kata sandi dengan mencoba berbagai kombinasi karakter secara otomatis. Lalu apa dampak yang terjadi? Yang pertama ada gangguan operasional. Proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya dapat terganggu akibat peretasan, terutama jika sistem informasi akademik yang penting mengalami kerusakan. Lalu ada pembocoran data sensitif. Jika data sensitif dapat jika data sensitif seperti nilai akademik, riwayat kesehatan atau data keuangan mahasiswa dan dosen bocor, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari penyalahgunaan data hingga tindakan pidana lainnya. Lalu ada bagaimana tindakan pengamanannya? Yang pertama, ada pembaruan perangkat. Selalu perbarui sistem operasi, aplikasi, dan plugin secara berkala untuk menutup celah keamanan yang telah diketahui. Yang kedua, firewall yang kuat. Implementasikan firewall yang kuat untuk membatasi akses ke jaringan internal dan memonitor lalu lintas jaringan. Lalu yang ketiga ada enkripsi data. Enkripsi semua data sensitif baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Lalu tindak lanjut dari segi hukum, teknis, dan kebijakan. Yang pertama dari hukum. Perlindungan data. Perlu memastikan bahwa data-data yang telah bocor tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu dari segi teknis, pemulihan sistem. Memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan data yang hilang atau rusak akibat serangan.
Lalu dari segi kebijakan, evaluasi berkala. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem keamanan untuk memastikan keberlanjutannya. Lalu berita selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Raka Aril. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis kejahatan website BPJS Kesehatan tahun 2021. Pada tahun 2021, kasus dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan menjadi sorotan utama. Jenis kejahatan yang paling menonjol terkait dengan insiden ini adalah kejahatan cyber atau cybercrime. Nah, next. Kenapa bisa terjadi perlindungan data yang kurang eh cybercrime ini terjadi karena perlindungan data yang kurang kuat, enkripsi data yang lemah atau tidak konsisten, serta kurangnya autentikasi dua faktor dapat memudahkan peretas untuk masuk. Lalu, konfigurasi jaringan yang buruk, pengaturan firewall, IDS atau IPS, atau sistem deteksi intrusi lainnya yang tidak optimal dapat membuat sistem rentan terhadap serangan. Oke, next. Lalu ada beberapa dampak di kasus ini nih. Contohnya dampak bagi individu. Yang pertama adalah kerugian finansial. Akibat penyalahgunaan identitas, korban bisa mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Misalnya, mereka harus menanggung utang yang tidak mereka buat atau kehilangan uang akibat transfer dana yang tidak sah. Lalu yang kedua adalah dampak bagi instansi. Kerusakan reputasi, BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang mengelola data pribadi jutaan warga negara mengalami penurunan kepercayaan publik akibat insiden ini. Oke, next. Lalu apa sih tindak pengamanannya? Yang pertama bisa dilakukan adalah penguatan sistem keamanan. Yang kedua adalah perbaruan perangkat lunak. BPJS Kesehatan secara berkala melakukan perbaruan perangkat lunak dan sistem operasi untuk menutup celah keamanan yang mungkin ada. Lalu peningkatan kesadaran karyawan, seperti pelatihan keamanan cyber. Melakukan pelatihan keamanan cyber secara rutin untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya menjaga keamanan data. Oke, next slide. Lalu terakhir adalah tindak lanjut dari segi hukum, teknis, dan kebijakannya. Yang pertama adalah penyelidikan oleh penegak hukum. Contohnya adalah polisi. Kepolisian biasanya menjadi pihak pertama yang terlibat dalam penyelidikan kasus kejahatan cyber seperti ini. Mereka akan mengumpulkan bukti digital, melacak pelaku, dan menentukan modus operandi. Lalu kedua adalah tuntutan pidana. Undang-Undang ITE, pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti akses ilegal, perusakan sistem komputer, dan pencurian data. Dari segi teknis, contohnya adalah penguatan sistem keamanan, perbaruan perangkat lunak. BPJS Kesehatan secara berkala memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk menutupi celah keamanan. Lalu dari segi kebijakan adalah Peraturan Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Nah, pemerintah terus menyusun dan perbarui peraturan PDP untuk memastikan keamanan data masyarakat. Lalu Selanjutnya untuk slide akan selanjutnya akan dibacakan dibacakan oleh Fahri Zaidan Nabil. dengan saya sendiri. Untuk kasus terakhir adalah kebocoran kata sandi terbesar Rocky 2021 ya. Kebocoran kata sandi Rocky 2021 merupakan salah satu insiden keamanan cyber terbesar dalam sejarah. Dalam peristiwa ini, miliaran kata sandi pengguna internet di seluruh dunia terungkap ke publik. Ini adalah jenis kejahatan cyber yang dikenal sebagai kebocoran data. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Kelemahan sistem keamanan. Satu, database yang tidak terenkripsi. Kemungkinan besar, database yang berisi kata sandi pengguna tidak dienkripsi dengan baik atau sama sekali tidak dienkripsi. Hal ini membuat data menjadi sangat mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Serangan cyber. Satu, brute force attack. Hacker dapat mencoba menebak kata sandi satu persatu menggunakan program otomatis. Dengan adanya database kata sandi yang bocor sebelumnya, proses ini bisa menjadi lebih mudah. Apa dampak dari kejahatan ini? Dampak bagi individu. Satu, pencurian identitas. Dengan demikian, akses ke miliaran kata sandi, pelaku kejahatan dapat dengan mudah mencoba kombinasi kata sandi dan nama pengguna untuk masuk ke berbagai akun online milik korban. Akibatnya,
Identitas korban dapat dicuri dan disalahgunakan untuk berbagai tujuan, seperti melakukan transaksi online ilegal, mengambil alih akun media sosial, atau bahkan melakukan penipuan. Dampak bagi masyarakat secara luas. Meningkatnya kejahatan cyber. Kebocoran data skala besar seperti Roku 2021 dapat memicu peningkatan jumlah kejahatan cyber. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan data yang bocor untuk melakukan serangan yang lebih tertarget dan efektif. Selanjutnya adalah tindakan pengamanannya. Tindakan pengamanan yang dapat dilakukan untuk individu. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. 2. Hindari menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan. Untuk organisasi, implementasikan kebijakan keamanan yang kuat. 1. Buat kebijakan keamanan yang jelas dan pastikan semua karyawan memahami dan mematuhinya. 2. Latih karyawan secara berkala tentang praktik keamanan cyber yang baik. Selanjutnya adalah apa tindak lanjut dari segi hukum, teknis, dan kebijakannya. Tindak lanjut dari segi hukum. Penegakan hukum yang tegas. 1. Melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasikan pelaku dan membawa mereka ke pengadilan. 2. Menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan cyber untuk memberi efek jera. Tindakan lanjut dari segi teknis. Penguatan keamanan sistem. 1. Melakukan audit keamanan secara berkala pada sistem dan infrastruktur IT. 2. Menggunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi data sensitif. Tindakan lanjut dari segi kebijakan. Peningkatan kesadaran masyarakat. 1. Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan cyber dan cara melindungi diri dari ancaman cyber. Oke, terima kasih. Segitu saja presentasi kami dari untuk jenis-jenis kejahatan komputer. Apa ada tambahan untuk kawan saya, Raka Aril dan Marcelinus Gio Udah Alvarez? Ada. cukup, cukup, cukup. Cukup.